Salam jemaat yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat ke-16, di mana berbunyi demikian, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di satu bacaan yang singkat pada hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus juga menerapkan kehidupan berdoa di dalam kesehariannya. Bahkan jika kita mau mencermati baik dari Injil Lukas, setiap detail dalam perjalanan hidup Yesus sampai di detik terakhir di puncak di kayu salib sekalipun, Tuhan Yesus tetap menerapkan kehidupan berdoa menjadi bagian dari hidupnya. Atau Tuhan Yesus tak pernah lupa berdoa. Tampaknya bukan karena rutinitas seperti yang dilakukan banyak orang pada saat itu, yang terkenal dengan bangsa yang sangat ritual, bangsa yang sangat menjunjung tinggi kehidupan keagamaan. Sehingga tidak heran kehidupan berdoa itu bisa didapati, dilakukan bahkan di setiap sudut. Tetapi yang menarik, ada beberapa orang yang melakukan itu hanya untuk dilihat, hanya untuk disaksikan dan untuk menjadi sebuah kebanggaan. Bisa menjadi seorang yang dinilai rohaniawan, menjadi seseorang yang dinilai sangat taat di dalam berdoa. Menarik sekali dari sikap Yesus saat hendak berdoa, dia menarik diri dari keramaian dan mencari tempat sunyi. Bahkan saat orang lain belum bangun, atau mungkin bahkan saat malam sesudah orang-orang pada tidur, Tuhan Yesus masih menjaga diri untuk bisa mengambil waktu secara pribadi berdoa. Bahkan di dalam setiap kesempatan, tanpa harus melakukan suatu waktu khusus, di beberapa bacaan Tuhan Yesus seringkali menunjukkan berelasi, bercakap-cakap melalui doa kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus tidak melakukan berdoa bukan hanya saat bangun, tidur, ataupun mau makan, atau saat mau rapat, di dalam ibadah atau di dalam persekutuan yang seperti kebanyakan orang dilakukan di masa kini. Tetapi doa menjadi bagian yang diakui, menghubungkan dia dengan Allah Bapa di sorga, menjadi media, seperti alat komunikasi yang dipakai dan bisa digunakan setiap saat dimanapun, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa. Saya sering menggambarkan doa ini seperti layaknya seorang anak yang harus selalu bertemu dengan orang tua, berharap bisa merasakan kehadiran papa atau mamahnya, bisa merasakan dan mendengarkan suara dari papa dan mama yang sangat disayanginya. Yang menariknya, Tuhan Yesus disaksikan berdoa bukan hanya memanjatkan keinginan, tetapi bisa sekedar menyampaikan yang sudah dilakukan di dalam keseharian yang Tuhan Yesus lakukan, atau yang menjadi ganjalan. Tuhan Yesus memakai doa juga untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, menjadi keluh kesahnya, menjadi ketakutan, menjadi beban di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kita menyaksikan di dalam setiap doanya, Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi selalu mengingat orang lain untuk disampaikan, untuk diceritakan, untuk dimohonkan kepada Bapa agar bisa dipenuhi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus harapkan bagi orang tersebut. Jemaat yang terkasih, kehidupan di zaman modern di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, teladan Tuhan Yesus di dalam berdoa menjadi panggilan kembali bagi kita. Mungkin hingga hari ini kita merasa doa-doa kita tidak terjawab oleh Allah di sorga, atau merasa doa menjadi tidak ada artinya lagi karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan banyak perhatian yang mengalihkan perhatian kita untuk berdoa. Sebenarnya jika kita menyaksikan Tuhan Yesus, berdoa itu tidak perlu dengan satu
waktu yang panjang, yang sangat khusus, yang memerlukan pengorbanan. Kita harus memotong, meninggalkan pekerjaan kita. Dimanapun kita bisa lakukan. Hal hanya membutuhkan kita mau memberikan waktu, mengingat Allah di dalam setiap saat, di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Saat kita bekerja, di depan laptop sekalipun, ajaklah Allah berbicara. Ajaklah berelasi Allah melalui doa kita. Di saat perjalanan, di tengah kita sedang mengendarai kendaraan, kita pun bisa mengajak Allah untuk bercakap-cakap, menemani kita di dalam perjalanan kita. Allah bukan sosok yang harus kita takuti. Allah bukan juga sosok yang membosankan. Allah juga merindukan dan mengharapkan berjumpa dengan kita. Seringkali bukan Allah yang menghambat datangnya berkat di dalam kehidupan kita, tapi kita yang sering tidak mau memberikan sikap kita, memberikan perhatian kita, sensitif kita untuk bisa melihat Allah mau memberikan berkat di mana. Kita sering fokus dengan kesibukan kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini di tahun yang baru 2021, di dalam keseharian, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar sesuatu hal yang menjadi membosankan, tapi menjadi sebuah kerinduan. Kita mau berjumpa dengan Allah, menjadi sebuah keinginan untuk bisa merasakan kehadiran Allah yang mengasihi kita, yang kita juga mau menunjukkan kita mau mengasihi dan peduli kepada Allah. Kebutuhan untuk bertemu dengan Allah kita jawab dengan kita selalu berdoa kepadanya setiap saat, dimanapun, di dalam segala kondisi. Allah tidak pernah melihat berapa baik kata-kata yang kita pakai di dalam doa kita, atau tidak pernah melihat berapa rapi kita, berapa hebat kita saat bertemu dengan Allah. Di dalam kehancuran hati kita, di dalam kegagalan hidup kita, Allah siap bertemu dengan kita seperti seorang ayah yang siap menemui anaknya di dalam segala situasi. Bertekunlah dan nikmati kehidupan doa yang indah bersama Bapa di sorga. Amin.